Shalom. Kami dari Prodi Pendidikan Penyuluh Agama Kristen IAKN Tarutung semester 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama Kristen. Kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Presma Anju Pinayungan, NIM saya 2201050026. Perkenalkan, nama saya Grace Deborah Romaito Simamura dengan NIM 2201050019. Perkenalkan, nama saya Santa Maria Barita dengan NIM 2201050011. Saya Arif Duta Barat dengan NIM 2201050004. Baik, yang menjadi topik kami yaitu tugas dan fungsi penyuluh agama Kristen. Tugas penyuluh agama Kristen. Tugas adalah sesuatu yang harus dikerjakan atau direncanakan untuk melakukan sesuatu. Tugas dan fungsi penyuluh agama tercantum dalam Keputusan Bersama Menteri Agama RI Nomor 574 Tahun 1999, yaitu melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Pada hakikatnya, ada 4 tugas yang diemban oleh penyuluh agama, yaitu 1. Membimbing umat dan menjalankan ajaran agama. 2. Menyampaikan gagasan pembangunan kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa agama. 3. Meningkatkan kehidupan hidup bersama. Yang keempat, turut menyukseskan program Kementerian Agama. Adapun tugas penyuluh agama Kristen, pertama, penyuluh agama Kristen sebagai pembimbing masyarakat untuk meningkatkan keimanan. Yang artinya, penyuluh agama Kristen membimbing masyarakat dengan memberikan pemahaman mendalam tentang ajaran-ajaran agama, membantu mereka memahami konsep-konsep keagamaan, nilai-nilai moral, dan praktik ibadah. Yang kedua, penyuluh agama Kristen sebagai panutan umat, yang artinya penyuluh agama Kristen diharapkan menjadi contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mempraktikkan ajaran-ajaran agama Kristen dalam tindakan dan sikap mereka, mengilhamkan umat dengan perilaku moral dan etika yang benar. Yang ketiga, penyuluh agama Kristen sebagai penyambung tugas pemerintah, yang artinya penyuluh agama Kristen membantu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan Kristen. Mereka berkontribusi pada upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan moralitas masyarakat. Yang keempat, menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus, yang artinya pada Kristen adalah pengikut Yesus Kristus. Tugas panggilan orang Kristen adalah mewartakan Injil kepada semua bangsa, yaitu marturi atau bersaksi. Pewartaan Injil bukan hanya dengan khotbah, tetapi juga dengan perbuatan. Pewartaan Injil ini adalah memberitakan terang kepada orang lain. Tugas dan tanggung jawab penyuluh agama Kristen adalah membina umat agar hidup dalam ketaatan kepada Allah. Orang Kristen yang taat kepada Allah akan mengkomunikasikan Injil dalam kehidupannya sehari-hari di tengah keluarganya, masyarakat, dan bangsanya. Yang kelima, menjadikan orang Kristen sebagai pelayan dalam pembangunan bangsa dan negara. Yang artinya, penyuluh agama Kristen harus mampu menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan dengan misi Allah. Orang Kristen adalah umat Allah yang diterangi oleh firman-Nya, akan mengimplementasikan iman Kristianinya dalam tindakan nyata. Orang Kristen senantiasa menyalurkan kasih kepada sesamanya dan lingkungan sekitarnya, dengan ikut berjuang bersama dengan orang lain menciptakan kehidupan penuh dengan kedamaian dan berkeadilan. Orang Kristen yang mengalami kedewasaan rohani akan memiliki beberapa hal. Yang pertama, mampu mempertanggungjawabkan pengharapannya yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Yang kedua, berupaya mewujudkan karakter sebagai manusia baru yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dan Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Yang ketiga, memiliki kedewasaan penuh yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 13. Fungsi penyuluh Kristen. Pertama itu fungsi informatif dan edukatif, yaitu memposisikan diri sebagai penyuluh yang berkewajiban berdakwah dan mendidik masyarakat sehingga keimanannya meningkat. Penyuluh Kristen dapat membantu membentuk pemahaman yang kokoh dan mendalam tentang agama Kristen di dalam sebuah komunitas. Penyuluh memainkan peran penting dalam pendidikan spiritual dan moral umat, memfasilitasi pembelajaran yang berkesinambungan, dan memastikan bahwa nilai-nilai keagamaan
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi ini memungkinkan individu tumbuh dalam keimanan dan melibatkan diri dalam praktik agama dengan pengetahuan dan kebijaksanaan yang lebih besar. Yang kedua yaitu fungsi konsultatif, yaitu kesediaan diri kita untuk memikirkan beragam persoalan yang dihadapi masyarakat. Melalui fungsi konsultatif ini, penyuluh Kristen menjadi sumber dukungan emosional dan rohani bagi individu dalam komunitas mereka. Mereka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka, mendapatkan bimbingan dalam mengatasi tantangan-tantangan kehidupan dengan landasan iman Kristen. Fungsi ini memainkan peran penting dalam memperkuat keimanan, mengatasi keraguan, dan membangun kedewasaan spiritual individu Kristen. Yang selanjutnya, fungsi advokatif. Fungsi advokatif merujuk pada peran advokat atau pengacara dalam memberikan bantuan hukum, melindungi kepentingan hukum, dan mendukung dalam proses hukum. Advokat berupaya untuk menyajikan argumen dan bukti guna membela klien di hadapan para pengadil atau lembaga hukum. Fungsi advokatif dalam penyuluh agama Kristen adalah menuntun penyuluh agama Kristen melakukan pembelaan umat dari berbagai ancaman atau tantangan yang merugikan keyakinan. Fungsi transformatif. Fungsi transformatif dalam konteks hukum dan sosial mengacu pada peran advokat atau aktivis hukum dalam membawa perubahan positif dalam sistem hukum atau suatu masyarakat. Mereka berusaha untuk mengubah norma-norma kebijakan atau praktik yang dianggap tidak adil atau merugikan. Fungsi transformatif bagi penyuluh agama Kristen adalah membantu penyuluh agama Kristen untuk mampu menjadi tokoh transformasi di kehidupan masyarakat. Dan yang selanjutnya, menyusun bahan laporan penyuluh, yaitu penyuluh agama Kristen harus mampu menyusun agenda atau program penyuluh sekaligus membantu laporan kegiatan penyuluh yang telah dilakukan. Ya, saya akan menyimpulkan tugas dan fungsi penyuluh agama. Konteks masyarakat Indonesia berada dalam konteks kemajemukan atau pluralis agama, budaya, ras, dan golongan. Penyuluh agama Kristen wajib memahami kemajemukan masyarakat Indonesia saat ini. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab penyuluh agama Kristen menjunjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika atau kesatuan dalam kebinekaan. Sehingga pelayanan yang dilakukan oleh penyuluh agama Kristen merupakan upaya meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan kerukunan hidup masyarakat yang majemuk. Ajaran agama Kristen yang utama adalah menaati Allah dan mengasihi sesama yang tertulis di dalam Alkitab Matius 22 ayat 37-40. Hidup orang Kristen yang mencerminkan ketaatan kepada Allah dan kasih kepada sesama merupakan upaya mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Sekian pemaparan kami tentang materi yang kami bahas, yaitu tugas dan fungsi penyuluh agama. Bila ada cakap atau perkataan kami yang tidak berkenan di hati para saudara, mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom.